Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz ada duel besar yang ditunggu pecinta catur kawan, yaitu duel antara Wesley So versus Fabiano Caruana. Mereka kebetulan bertemu di babak ke-6 tadi pagi, dan pagi ini kita akan ulas game mereka kawan. Tapi kita akan coba lihat dulu perolehan sementara di klasemen sampai babak ke-6 ini. Sampai 6 putaran yang sudah dimainkan di match day kedua tadi pagi kawan, Fabiano masih menempati posisi puncak. Pada game keempatnya atau di putaran keempat, Fabiano sempat kalah oleh Shamsaklan, tapi dia kembali menunjukkan performa yang baik dengan mengalahkan Leonir Dominguez. Dan pada game ke-6-nya kawan, atau di babak ke-6-nya, kembali Fabiano Caruana memetik kemenangan atas Wesley So. Dan di urutan kedua ada Hikaru Nakamura dengan perolehan 7 poin, selisih 2 poin atas Fabiano Caruana. Di tempat ketiga ada Wesley So, Richard Rapport di posisi keempat, dan seterusnya kawan. Dan kita ke atas papan, seperti biasa kita terlebih dahulu lihat profil perbedaan kedua pemain ini kawan. Wesley So menempati ranking ke-9 dunia, mempunyai elo standar 2772, elo rapid 2774, dan elo blitz 2861. Sedangkan Fabiano Caruana menempati ranking kedua dunia, mempunyai elo standar lebih tinggi dari Wesley So 2806, tapi elo rapidnya lebih rendah daripada punyanya Wesley So sebesar 2758. Begitu juga dengan elo blitznya kawan, masih lebih rendah dari Wesley So, yaitu 2734. Sedangkan rekor pertemuan kedua pemain ini kawan, Fabiano sedikit lebih unggul dalam permainan klasikal dengan unggul 1 game atas Wesley So dengan 4 kali menang, 3 kali kalah, dan sisanya 21 kali remis. Sedangkan dalam permainan rapid dan blitz atau permainan cepat, Wesley So jauh lebih unggul dengan 25 kali menang, 14 kali kalah, dan sisanya 24 kali remis. Dan kita sekarang langsung ke permainannya. Di sini Fabiano Caruana pegang hitam, Wesley So pegang putih. Wesley So mengawali permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion E5. Kita temui variasi atau permainan Italian Opening dengan variasi Giocho Piano, gajah hitam C5. Pion D3, pion H6 mengontrol peta G5. Sekarang pion C3 persiapan, mungkin pion D4 atau pion B4 bisa saja dilakukan oleh putih di langkah berikutnya. Dan di sini Fabiano Caruana melanjutkan pengembangan kuda F6. Pion B4 lanjut Wesley So menyerang gajah. Gajah ditarik mundur ke E7, dan di sini kedua pemain melakukan rokade pendek di langkah ketujuhnya. Wesley So menggeser betengnya ke E1, dan Caruana memainkan pion D6-nya membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya. Mungkin nanti dikembangkan di peta G4 kawan untuk mengepin kuda terhadap menterinya. Dan pada poin ini kawan, atau di posisi seperti ini, variasi permainan seperti ini sudah pernah dimainkan Wesley So sebelumnya saat berhadapan dengan Magnus Carlsen di turnamen online Asian Gold Money sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu permainan berakhir remis kawan. Saat itu Wesley So melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda ke peta D2 dan permainan berakhir remis. Tapi di game ini Wesley So bermain dengan variasi lain, memainkan pion A4, dan kita temui variasi atau permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Di sini terlihat Wesley So ingin mendapatkan penguasaan ruang di sayap menteri, dan Fabiano Caruana merespon dengan langkah kuda mundur ke B8. Mungkin di langkah berikutnya kuda ini persiapan manuver kawan, atau mempersiapkan pion di lajur C didorong maju ke depan, dan dibalas lagi oleh Wesley So dengan langkah gajah mundur ke B3. Mungkin juga persiapan untuk memainkan pion C-nya untuk didorong maju ke depan untuk mengimbangi permainan hitam nanti. Pion C6 lanjut Caruana. Wesley So mengembangkan kuda B ke D2. Pion A5 menantang pion putih, tantangan ditolak. Wesley So mendorong pion B5-nya menantang pion C hitam. Tantangan ditolak oleh Caruana. Dia memilih melangkahkan atau manuver kuda B ke D7.
Coba kita lihat kawan, apabila tantangan ini diterima oleh hitam, pion pukul pion akan dipukul balik oleh pion A. Selanjutnya mungkin hitam memainkan menterinya ke C7 untuk menyerang pion C. Pion bisa didorong maju ke C4. Dan pion-pion putih pun akan mendapatkan banyak ruang atau menguasai ruang-ruang hitam. Khususnya di petak D5 serta petak C6 ini kawan, yang bisa menghambat pergerakan kuda di petak C6 ataupun menghadang pergerakan pion D yang bisa didorong maju ke depan. Mungkin karena inilah kawan, pada posisi ini Fabiano Caruana menolak untuk pertukaran pion C-nya dengan pion putih. Dia melanjutkan langkah kuda B ke D7 dan sekarang pion D4 lanjut Wesley So menantang pion hitam atau petak pusat. Barulah sekarang Caruana melanjutkan pion C pukul pion B5 dipukul balik. Sekarang pion E pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Dan hitam atau Caruana melanjutkan langkah kuda ke B6. Membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya, dibalas dengan langkah gajah ke A3. Mungkin mengosongkan petak bagi betengnya kawan untuk menguasai lajur C yang terbuka nanti. Di sini Caruana mendorong pion A4-nya mengancam gajah. Gajah mundur ke C2. Gajah mundur ke petak A2 pun juga cukup bagus kawan, perbedaannya sangat tipis. Di sini Fabiano Caruana melanjutkan dengan langkah gajah ke E6 melanjutkan pengembangan. Dan Wesley So melanjutkan dengan pion H3 mengontrol petak G4 mencegah pergerakan kuda ataupun gajah menempati petak G4. Caruana melanjutkan dengan pion D5-nya menantang pion pusat. Tantangan ditolak, Wesley So hanya mendorong pion mengancam kuda. Kuda lompat ke H5 dan sekarang pion G3 lanjut Wesley So untuk mengontrol petak F4. Caruana melanjutkan pertukaran gajah gelapnya dipukul balik oleh beteng putih. Menteri hitam ke E7 menyerang beteng dan di backup oleh beteng E naik ke E3. Sekarang Caruana memainkan beteng F bergeser ke C8 menempati lajur yang sudah terbuka, memberikan pressure bagi gajah di petak C2 ini. Di sini kawan, Wesley So memainkan kudanya lompat ke H4. Membuka akses bagi menterinya untuk menyerang kuda yang ada di petak H5. Kuda pun di backup dengan pion G6 dan di sini Wesley So di langkah berikutnya ini berpikir selama 1 menitan kawan-kawan, tidak lebih dari itu, dan waktunya juga masih cukup banyak untuk memikirkan langkah-langkah terbaik lainnya. Tapi Wesley So di sini kawan memainkan kudanya ke F5. Bagaimana kawan-kawan langkah kuda ke F5 ini menurut kalian? Apakah langkah ini cukup baik? Niatannya adalah untuk mengancam menteri. Dan berharap Fabiano Caruana memukulnya menggunakan gajah. Akan dipukul balik oleh gajah putih. Setelah dipukul balik oleh pion hitam, putih bisa pukul kuda yang ada di H5. Dan posisi raja hitam pun akan terekspos. Mungkin inilah yang diharapkan oleh Wesley So. Memainkan kudanya lompat ke peta F5 tadi. Untuk mengorbankan kudanya sementara untuk mengancam menteri hitam. Tapi langkah ini adalah langkah blunder besar kawan. Karena Fabiano Caruana kawan pada posisi seperti ini tidak memukulnya menggunakan gajah, hanya menggunakan pion. Dan di sini Wesley So menyadari bahwa langkahnya ini adalah langkah blunder. Dan akhirnya dia memutuskan untuk resign atau menyerah pada posisi seperti ini. Kenapa langkah kuda ke peta F5 tadi langkah blunder kawan? Padahal menteri putih bisa mendapatkan kuda yang ada di H5. Karena masalahnya setelah menteri pukul kuda di H5 ini, gajahnya tidak ada yang menjaga sehingga beteng hitam bisa pukul gajah. Dan nanti akan dilanjut mungkin dengan langkah beteng pukul kuda. Bila kuda ini pindah kawan, maka kuda hitam bisa melanjutkan garbuan pada kedua beteng putih. Jika pada posisi ini menteri putih mundur kembali ke D1, hitam mungkin saja bisa melanjutkan beteng pukul kuda. Setelah terjadi pertukaran dipukul balik oleh menteri putih, kuda hitam bisa melanjutkan garbuannya pada kedua beteng serta menteri putih ini. Setelah menteri putih bergeser kawan, bisa saja menteri hitam melakukan pertukaran dan di sini atau dengan komposisi seperti ini sudah dapat dipastikan hitam akan menang karena menang 1 perwira. Oleh karena itu, setelah menyadari kesalahannya tadi kawan, melangkahkan kudanya ke peta F5, tidak dipukul balik oleh Caruana menggunakan gajah tapi menggunakan pion. Pada posisi ini Wesley So menyerah di langkah ke-24.
Sebuah kesalahan fatal dari Wesley So memainkan kudanya ke F5 tadi. Ini bukanlah slip mouse kawan atau kesalahan klik, karena turnamen ini adalah turnamen tatap muka. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan memberikan inspirasi dan pelajaran dalam permainan catur, bahwa dalam permainan catur cepat kawan apapun bisa terjadi. Sekalipun sekelas Super Grandmaster pun masih bisa melakukan kesalahan fatal yang seperti ini tadi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin nanti sore kita akan lanjut satu game lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.